Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya, semangat. Ya, kembali lagi dengan saya, Pak Muhammad Sodikin. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama ya tentang keamanan perangkat lunak. Ya, sebelum kita membahas tentang keamanan perangkat lunak, pertama-tama kita harus pahami dulu tentang aset komputer ya. Jadi aset komputer itu ada nilainya kan seperti itu ya. Jadi ada nilai dari aset kita itu yang bisa diganti dan mana yang tidak tergantikan. Seperti itu. Jadi kalau ada kerusakan, maksudnya itu kalau terjadi kerusakan atau kehilangan data, itu yang pertama itu contohnya yang bisa digantikan. Itu seumpama itu ada hardware kayak gitu ya. Hardware itu ada komputernya ya, perangkat komputernya itu atau perangkat dari spare partnya di dalam komputer ya kayak memori kayak gitu ya. Juga pendukung-pendukungnya kayak printer seperti itu dan juga peralatan jaringannya itu kalau ada kerusakan maka bisa digantikan kan ya nanti tinggal dibelikan atau diperbaiki itu bisa digantikan dan bisa aktif kembali kayak gitu ya. Dan juga untuk sistem operasi kalau software ya ada antivirus atau aplikasi-aplikasi yang biasanya dipakai itu ya. Itu kalau ada kerusakan itu nanti bisa di repair atau diinstal ulang maka bisa kembali seperti semula kayak gitu ya. Jadi bisa diganti itu berarti kita tidak akan kehilangan terhadap aset ini kayak gitu ya. Jadi ada hardware dan software ini kalau hilang atau bisa diperbaiki atau bisa diinstal ulang itu namanya bisa diganti dan kita tidak ada kerugian atau tidak ada kehilangan. Yang kedua, ini ada aset yang tidak tergantikan. Ya, ini nilainya ini sangat besar kalau dia tidak tergantikan ini ya berarti ya. Jadi kalau hilang ya hilang seluruhnya kayak gitu ya. Jadi pertama itu ada data ya. Jadi data ini kalau nanti datanya hilang, kita tidak melakukan backup ya, contohnya dokumen perusahaan atau apa kayak itu dokumen-dokumen penting ya, dokumen perkuliahan segalanya itu yang sangat penting ya, foto, musik atau email atau program kerja kita ya. Ini kan hal-hal yang sangat penting ya. Dan jika ini nanti ada kehilangan ya atau kerusakan data ini dan tidak dilakukan backup, maka ini aset yang jika hilang ini sangat tidak tergantikan ya. Tidak bisa dinilai secara uangnya karena itu kita ada kepentingan yang sangat besar di dalam data ini. Dan juga ada jika ada aplikasi pribadi kayak gitu ya. Jika nanti itu berurusan dengan pribadi maka ini juga sangat pribadi ya urusan. Jadi kalau hilang ya maka ini tidak bisa dinilai dengan uang lah itu makanya bisa dikatakan kategori yang barang tidak tergantikan karena tidak bisa dinilai dengan uang dan jika hilang maka kita sangat merasa sangat rugi ya kayak gitu baik itu secara pribadi atau mungkin kalau di pekerjaan nanti perusahaan akan rugi karena datanya hilang seperti itu. Setelah kita mengetahui nilai aset itu maka dari aset ini kita harus tahu sifat keamanannya ya dari aset ini ya. Ini terbagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama ketersediaan ya. Jadi ketersediaan ini bagaimana kemampuan sistem untuk memastikan bahwa satu aset ini dapat digunakan oleh pihak yang berwenang saja. Jadi kalau orang yang tidak punya wewenang ya tidak boleh menggunakan sistem yang ada itu kan gitu ya. Yang selanjutnya integritas kan gitu ya. Jadi ini merupakan sistem untuk memastikan bahwa aset ini hanya dimodifikasi oleh pihak yang berwenang. Jadi kalau orang yang tidak punya wewenang maka tidak punya otoritas untuk melakukan perubahan terhadap data ini kan gitu ya. Selanjutnya yaitu kerahasiaan kan gitu ya. Jadi sifat ini bahwasanya sistem ini memastikan bahwa aset ini hanya dapat dilihat oleh pihak yang berwenang kan gitu ya. Melihat saja diatur kayak gitu ya. Jadi benar-benar rahasia harus dijamin kerahasiaannya kan gitu ya. Yang selanjutnya yaitu sifat yang keempat yaitu autentifikasi ya. Jadi bagaimana kemampuan sistem ini mengkonfirmasi identitas pengirimnya kan gitu ya. Asal usulnya ini dari mana kayak gitu ya. Ya, yang ini sifat yang kelima yang terakhir yaitu akuntabilitas ya. Jadi akuntabilitas ini sangat penting. Jadi kemampuan sistem untuk mengkonfirmasi bahwasanya pengirim tidak dapat secara meyakinkan bahwa menyangkal telah mengirim sesuatu. Jadi secara bisa kita ngomongnya itu teraudit itu
bisa kayak itu ya, bahwasanya menyatakan bahwasanya sistem ini memastikan bahwasanya asal usulnya itu terjamin ada kayak gitu ya. Selanjutnya, sifat keamanan, ya menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, bahwasanya menambahkan kemampuan audit ya. Jadi kemampuan sistem untuk melacak semua tindakan yang terkait dengan aset tertentu kayak gitu ya. Jadi semua itu untuk melacak semua tindakan yang terkait aset. Jadi bisa di tracking kayak gitu ya. Nah, di dalam information security sering juga disebut dikenal sebagai CIA Triad atau segitiga ya, yaitu yang terdiri dari confidentiality, yaitu kerahasiaan, integrity, integritasnya, dan availability, ketersediaannya kayak gitu ya. Jadi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan yang dikenal sebagai segitiga CIA ini adalah model yang dirancang untuk memandu kebijakan untuk keamanan informasi dalam suatu atau sebuah organisasi. Ya, selanjutnya ini mungkin ada gambar yang cukup menarik ya. Di sini bahwasanya penyerang itu terlihat seperti orang lain di tengah kerumunan kan gitu ya. Jadi jika ada kerumunan seperti ini, ada orang banyak gitu, penyerang itu di antara sekian ini loh, itu ada seorang yang kita namakan hacker ya, penyerang kayak gitu ya. Jadi banyak dari kerumunan ini nanti itu banyak penyerangnya ya. Mulai dari hacker atau nanti itu teroris, penjahat sewaan kayak gitu ya. Itu adalah orang-orang penyerang yang nantinya itu sangat berbahaya dan itu ada di dalam kerumunan. Kita tidak bisa mendeteksi dia ada di mana kayak gitu. Makanya penyerang ini sangat berbahaya ya. Jadi di sini mungkin kita tidak akan bisa membedakan dari sekian banyak komunitas ini atau dari masa ini mana yang penyerang itu gitu ya. Selanjutnya kita bahas tentang seorang hacker ya. Seorang hacker ini untuk memastikan keberhasilan serangannya ini, ya kan, dia memiliki tiga hal, yaitu yang pertama metode, yang kedua peluang, yang ketiga motif kan gitu ya. Jadi yang pertama itu metode ya. Dia itu bagaimana metodenya kan itu ya. Jadi bagaimana dia mencari cara ya kan untuk menjebol atau nyari peluang dari kelemahan security kita. Itu adalah metodenya. Yang kedua adalah peluang kan gitu ya. Kapan waktu yang pas atau waktu yang kira-kira nanti dia kemungkinan besar serangannya ini akan berhasil kan gitu ya. Jadi masalah waktunya, kapan ini dia melakukan serangan. Yang ketiga, motifnya kan gitu ya. Ini motif penyerangannya itu kenapa dia melakukan penyerangan kan gitu ya. Why kan gitu ya. Apakah ini masalah ekonomi? Berarti dia akan mungkin dia ingin mencari keuntungan ekonomi dengan minta tebusan kayak gitu ya. Ataukah ada kepentingan lain? Memang ini dia ada kepentingan untuk merusak suatu institusi atau bisnis kan gitu ya. Jadi pihak yang diserang ini apa dia pola motifnya kan seperti itu. Ya, setelah kita tahu tadi dari si hacker ini, selanjutnya untuk mengontrolnya ya dari serangan ini bagaimana? Pertama yaitu mencegah kan gitu ya. Jadi dengan memblokir serangan atau menutup kerentanan yang dimiliki oleh security jaringan kita atau sistem kita ya. Jadi kita mencegahnya dengan cara memblokir ya dari bug atau apapun yang itu menyebabkan kita itu rentan kan gitu ya. Yang kedua yaitu menangkisnya ya. Jadi membuat target lain lebih menarik kan gitu ya. Jadi kita itu jangan sampai menonjol secara karena security kita sangat kurang ataukah kita sistem kita terlalu eh, populer kayak itu ya. Itu pasti akan menarik minat ya pihak lain atau si hacker untuk mencoba untuk melakukan penyerangan kan gitu ya. Yang ketiga yaitu dengan cara mengurangi ya. Jadi kalau kita sudah kena maka dampaknya ini supaya kita tidak terlalu parah ya. Jadi kita harus membuat cara supaya jika itu memang kita tidak bisa mencegah, tidak bisa menangkis, maka paling tidak efeknya itu tidak terlalu parah kan gitu ya. Seumpama dengan cara apa? Kalau kita banyak mempunyai data, berarti data ini harus terbackup ya, jangan disimpan di dalam satu tempat kayak gitu ya. Yang keempat yaitu mendeteksi ya. Jadi jika saat terjadi atau beberapa saat setelah fakta ini, maka kita harus mendeteksinya. Ini polanya bagaimana kan gitu ya. Ini serangannya ini dia itu pakai metode seperti apa kayak gitu. Ini kita harus memahami sehingga kita tahu betul security kita itu rentannya di mana kayak gitu ya.
Ya, yang terakhir yang pasti kita harus pulih ya dari efeknya ini ya. Jadi kita benar-benar harus siap secara security, secara sumber daya kita apabila itu terjadi serangan ya, kita benar-benar harus siap bahwasanya nanti kita bisa pulih dari serangan ini. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sharingkan ini membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Paling tidak kita harus paham bahwasanya keamanan perangkat lunak ini sangat penting, sehingga apa kita lebih aware atau lebih hati-hati bagaimana kita mempersiapkan sistem kita, jaringan kita, ya supaya lebih secure kan gitu ya, sehingga kita lebih minimalisir ya kemungkinan sistem ini kita kena serangan kan gitu ya, kena hacker kayak gitu ya. Jadi kalaupun kena maka kita sudah prepare supaya efeknya ini tidak terlalu besar kayak gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.